Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Libur panjang beberapa waktu lalu berujung pada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Data Satgas COVID-19 dalam 2 pekan pasca libur panjang pada bulan Mei dan juga Agustus tahun 2020 ini menunjukkan terjadi peningkatan penambahan kasus hingga lebih dari 40%. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai libur panjang dan cuti bersama di akhir pekan ini, mulai besok bahkan, membuat kasus COVID-19 kembali meningkat. Apa langkah tepat dari pemerintah? Namun sebelumnya pemirsa, kami akan membahas terlebih dahulu kasus ujaran kebencian penceramah Sugi Nur Raharja yang dinilai menghina Nahdlatul Ulama. Setelah menetapkan tersangka ujaran kebencian terhadap penceramah Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, Barreskrim Polri terus mengembangkan penyidikan dengan mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi, terutama yang diduga terlibat dalam konten yang diunggah di channel YouTube. Sejauh ini, polisi telah memeriksa tersangka Gus Nur, pelapor serta saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli bahasa. Masih berproses. Tentunya nanti siapapun yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube ini tentunya akan dipanggil semua. Akan dipanggil. Siapa yang merekam, siapa yang mewawancarai, siapa yang ngedit, siapa yang mengunggah atau mengupload, semuanya akan dipanggil. Sementara itu, pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iryawan, mengomentari polemik pengenaan Undang-Undang ITE. Asep menyebut, tafsir terhadap vonis terkait Undang-Undang ITE mutlak kewenangan hakim. Asep mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati berpendapat di media sosial, apalagi menghina dan menyinggung perasaan orang lain. Kalau memang kita hidupnya media sosial tidak mau kena Undang-Undang ITE, jangan hina orang. Ya, ngeritik boleh, siapapun orang ngeritik berpendapat, tapi kan tadi dengan cara-cara gampang kok, dengan sindiran Abu Nawas, sindiran Tepot, gitu kan banyak dilakukan. Tapi kalau keluar kata-kata kasar, ya yang tidak yang menyinggung perasaan suku, agama, antar golongan, ya kelompok-kelompok itu bisa melaporkan. Asep menambahkan kritik atau ketidaksukaan terhadap seseorang ataupun golongan tertentu sebaiknya tidak menggunakan kalimat kasar, namun cukup dengan satir atau sindiran. Tim Liputan, Metro TV. Ya, apa kemudian perkembangan penyidikan kasus ujaran kebencian Sugi Nur Raharja? Kami akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung. Di Prime Talk malam hari ini ada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono, dan juga ada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam. Baik. Jamin Ginting. Assalamualaikum. Baik, saya ingin ke Mas Awi terlebih dulu. Ada perkembangan atau informasi apa yang bisa kami update dari kasus pemeriksaan Sugi Nur Raharja, Mas Awi? Perkembangan yang jelas, motif sudah muncul dalam proses penyidikan. Bahwasanya yang bersangkutan ini menyampaikan atau unggahan di channel YouTube Mujihad channel itu karena memang yang bersangkutan sebagai bukti nyata kepeduliannya terhadap NU saat ini. Bahwasanya yang bersangkutan menganggap bahwasanya NU saat ini itu berbeda dengan NU masa yang lalu. Ya. Kemudian penyidik juga sudah memeriksa 4 saksi dan memeriksa 2 ahli bahasa maupun ahli hukum pidana. Namun demikian karena kita masih melakukan proses pemeriksaan digital forensik terkait dengan barang bukti, tentunya nanti untuk ahli ITE-nya akan menyusul setelah hasil didapatkan dari laboratorium. Demikian. Baik, ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa tadi. Siapa saja, Mas Awi?
Tentunya kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun demikian salah satunya adalah dari pihak pelapor. Kemudian ke depan juga penyidik juga akan melakukan atau mengagendakan memeriksa pihak-pihak yang selama ini berperan aktif mulai dari pembuatan YouTube tersebut, baik itu yang merekam, kemudian yang mengedit, kemudian yang mewawancarai, yang mengupload, semuanya tentunya akan dipanggil oleh penyidik. Iya, karena dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang dijerat dengan pasal 27, 28, atau 29 biasanya di Undang-Undang ITE ini kan ada juga yang dijerat itu selain yang berbicara, mungkin misalnya dalam kasus ini yang berbicara ini bukan pemilik akun di YouTube tersebut, tetapi juga bisa dijerat yang mengupload. Jadi artinya ini semua akan diperiksa ya Mas Awi ya? Dan kemungkinan bisa ada kemungkinan tersangka lainkah selain Gus Nur ini? Tentunya kami tidak berani berspekulasi, semua kembali kepada penyidik ya. Karena nanti penyidik yang akan mengungkap niat dari mereka ini dalam pembuatan YouTube itu bagaimana. Sesuai dengan tentunya konstruksi hukumnya. Sementara ini kan yang bersangkutan tersangka kita konstruksikan untuk pelanggarannya terkait dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian kita lapis dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP dan atau pasal 310 dan 311 KUHP. Oke, saya ingin ke Bang Jamin. Bang Jamin, bagaimana Anda melihat duduk perkara dari kasus Sugi Nur ini atau Gus Nur ini? Ya, tentu kita lihat dari perspektif pelapor ya, karena pelapor sendiri merasa dirugikan karena ada kalimat-kalimat yang membuat ujaran kebencian terhadap pelapor itu sendiri. Jadi kita harus dudukkan permasalahan ini berangkat daripada laporan pelapor begitu. Jadi bukan semata-mata dari negara yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana bentuk kebencian itu, harus ada klasifikasi terhadap kebencian itu sebagai suatu perbuatan pidana. Itu kita harus lihat pertama adalah apakah benar itu adalah bentuk kebencian dari sisi terminologi bahasanya. Terus objek dan sifatnya. Lalu konten muatannya seperti apa. Lalu bentuknya, bentuk daripada pelaku tersebut dan tipologi pelaku. Nah, tipologi pelaku ini sangat penting. Apakah pelaku ini baru sekali melakukan suatu perbuatan seperti ini atau sudah pernah? Sepengetahuan saya, yang saya lihat ada beberapa kali sudah dilakukan dengan NU juga bahkan. NU sendiri. Iya, dengan NU sendiri. Ya, justru ini kan sudah masuk pengulangan suatu perbuatan atau kalau sudah pernah dihukum termasuk ini apa istilahnya residivis karena sudah melakukan perbuatan yang sama begitu kan. Lalu apa sih motif dan modus daripada perbuatan yang dilakukannya? Apakah ini bentuk propaganda untuk apa? Untuk menjangkau khalayak banyak untuk membenci secara menyeluruh terhadap satu organisasi tertentu. Nah, kalau dari hal-hal itu terpenuhi, maka dapat kita katakan bahwasanya ada niat kehendak ya mensreanya, niat jahatnya untuk membuat suatu institusi itu menjadi tercemar. Jadi bukan hanya kritik, di atas kritik ini lebih dari. Karena kan kalau kita lihat tayangannya dari cuplikannya kan tersangka ini mengaku bahwa ia juga pernah menjadi warga NU, kemudian ini melontarkan kritik dari dalam, bahkan menggunakan analogi bus yang sedang berjalan begitu Bang Jamin ya. Artinya kita akan dalami lagi motifnya apa sebenarnya. Apakah benar kritik dari dalam sebagai warga Nahdlatul Ulama atau ada motif-motif tertentu lagi nanti. Kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Bang Jamin. Jadi soal klasifikasi tafsiran pasal di Undang-Undang ITE ini, soal makna kebencian dan juga bagaimana menyinkronkannya dengan motif apa yang kemudian bisa ditemukan dalam pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian. Bagaimana caranya dan siapa yang nanti akan bisa memastikan apa sebenarnya klasifikasi dari
makna kebencian ini? Ahli bahasakah, ahli pidanakah? Ya, tentu kalau dalam konteks menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan melakukan suatu perbuatan pidana ujaran kebencian melalui sarana elektronik, diperlukan 3 ahli, minimum itu 3 ahli. Pertama ya tentu kita harus menafsirkan tentang kalimat-kalimat terkait dengan perbuatan orang tersebut. Jadi definisi itu harus dihadirkan ahli bahasa. Apakah bahasa tersebut mengandung unsur kebencian? Yang kedua adalah ahli teknologi ITE yang mengetahui siapa pelakunya, bagaimana cara melakukannya, seperti apa dilakukannya, dan apa sarana dan prasarana media melakukan suatu perbuatan itu. Dari keterangan ahli ITE dan ahli bahasa tersebut, maka unsur-unsur pidana tersebut apakah terpenuhi atau tidak. Contohnya sebagaimana dimaksud dengan pasal 56, barang siapa di muka umum melakukan permusuhan atau kebencian yang meremehkan terhadap suatu golongan tertentu. Nah, unsur-unsur itu dikaitkan dengan apa? Dengan perbuatannya. Nah, itu yang disebut sebagai tadi aktus seriusnya. Nah, yang kita cari adalah mens rea-nya juga. Adakah kehendak niat jahat dia untuk melakukan itu sehingga orang lain tercemar, bukan merupakan kritik. Nah, ini yang paling penting untuk orang ahli pidana. Ada enggak niat jahat itu? Beda antara kritik dengan membenci. Nah, dari apa yang bisa ditentukan? Nah, untuk menentukan niat jahat membenci dengan kritik, ada nggak perbuatan itu yang berulang dilakukan? Kalau kritik cuma sekali saja, tapi kalau berulang-ulang dan sebagai propaganda, itu sudah menganut azas bahwasanya itu dilakukan berulang-ulang, itu sudah kebencian, begitu. Sudah kebencian, oke. Baik, saya ingin ke Mas Awi kembali. Jadi motif kalau dari keterangan yang digali dari tersangka ini, motifnya apa? Kalau motifnya untuk menunjukkan sikap kepedulian lewat kritik dari dalam internal ya, kita posisikan sebagai internal karena mengaku di video itu sebagai warga Nahdien kemudian keluar begitu kan kritik. Ini apa sebenarnya? Karena kalau dari kepedulian kan sepertinya agak kurang paralel begitu Mas Awi. Apa sebenarnya motif dari tersangka ini? Tadi jadi sudah kami sampaikan Mas Wahyu bahwasannya sementara yang kita dapatkan bahwasannya yang bersangkutan mengakui mengunggah video tersebut karena kepeduliannya dengan NU, bahwasanya NU yang sekarang ini dengan yang dulu berbeda. Itu kan pengakuan yang bersangkutan terkait dengan motif. Tapi kembali lagi seperti tadi yang sampaikan Pak Jamin Ginting, bahwasanya polisi kan membuat konstruksi hukum terkait dengan pasal-pasal yang dilanggar. Dari situlah tentunya kita bangun sesuai dengan pasal 183 KUHP, tentunya polisi berupaya untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti. Dan yang kita bangun salah satunya kan keterangan ahli. Jadi tadi sudah sampaikan panjang lebar bagaimana ahli bahasa, bagaimana ahli pidana, dan nanti ke depan setelah hasil digital forensiknya tentunya ahli ITE-nya juga kita akan juga periksa. Dari situ tentunya kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk mempersangkakan yang bersangkutan. Baik Mas Awi, terima kasih. Kami akan nantikan terus perkembangan penyidikan yang saat ini tengah dilakukan. Tadi ada informasi bahwa akan memanggil lagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam produksi tayangan di konten YouTube yang melibatkan tersangka Sugi Nur Raharja. Terima kasih Mas Awi Setiono, Brigjen Polisi Awi Setiono, Karopenmas Mabes Polri, dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, tetap bersama kami. Sesaat lagi ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan dalam pembahasan di Prime Talk, yaitu apa antisipasi pemerintah menghadapi ancaman lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang akhir pekan ini. Sesaat lagi.